Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasinya maskulin. Insyaallah ini bisa resonate 90% jadi nyata. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku, gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita lihat ya situasinya maskulin. Ada the Temperance, okay. The Hierophant, okay. Ada Ten of Swords. Maskulin, kamu lagi dibangkitkan spiritualnya kamu ya. Banyak hal yang membuat kamu ini merasa menjadi karma burukmu ya, yang tadinya kamu tenang, tentram, adem ayem ya, bahkan juga sudah bisa mengimbangi komitmen ya, tiba-tiba kamu terkhianati oleh beberapa pihak ya, dan ini sebagai awakening spiritualnya kamu juga dihantui tentang pembayaran karma dari ketenangan kamu selama ini ya, salah satunya berbagi ya kebahagiaan dengan orang lain, dan kamu harus banyak belajar tentang spiritual untuk bisa membayar karmamu ya. Maskulin, kamu di sini memantau cinta baru terus ya, tapi kamu juga memantau tentang soulmate kamu, twin flamesnya kamu ya, karena adanya pengkhianatan di masa lalu tuh ya. Kamu memantau dua belah pihak ya, memantau orang baru, memantau mantanmu yaitu feminim. Di sini kamu harus mengambil waktu berpikir atas tindakan kamu ke depannya akan seperti apa ya, terhadap orang baru dan orang lama. Dan feminim di sini sudah banyak memikirkan ya tentang komitmen ini ya, walaupun feminim masih ada keinginan apakah dipertahankan atau tidak gitu ya, karena hubungan ini ya sebenarnya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keberkahan ya maskulin. Dan di sini feminim juga merasa kok koneksi ini stuck gitu, tapi ya feminim ini ingin memulai kehidupan baru dan coba untuk komitmen terus ya tentang memperbaiki koneksi twin flame, soulmate, dan juga spiritualnya ini ya, walaupun terkadang bisa nggak ya gue lalui, bisa nggak ya gue jalanin, atau bisa nggak ya gue pertahankan. The Temperance, the Hierophant, and the Ten of Swords, Page of Swords, Ace of Cups, and the Page of Cups. Maskulin, kamu di sini harus belajar, istirahatkanlah dirimu ya, dan ya kamu harus banyak belajar dari karma di masa lalu atau sekarang kamu hadapi itu sebagai pembayaran karmamu, pembayaran dosa-dosamu ya. Ini kamu jangan sampai kamu mengincar dua sisi, yaitu orang lama dan orang baru, pada akhirnya kamu gak ada kedamaian ya, jangan sampai ya maskulin. Dan
Aku ngerasa kamu juga nggak tenang hidupnya ya, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegelisahan, nggak nyaman, dan kamu juga takut akan kegagalan terus menerus. Ini kegagalan terus memantau kamu ya, maskulin. Aku ngerasa maskulnya harus banyak belajar komunikasi yang baik ya, dan belajar komunikasi yang lebih positif, ke arah yang positif, dan juga pikirannya yang positif gitu ya, karena ini bisa ya membantu kamu untuk sembuh gitu, terutama ke arah ke spiritualnya, ke Tuhanmu gitu. Ini bisa bantu kamu untuk sembuh, bahkan bisa menarik banyak orang untuk suka lagi sama kamu. Harusnya seperti itu, tapi di sininya kan kamunya masih ya, kalau dibilang munafik ya masih gitu loh, karena kamunya masih belum bisa belajar dengan baik ya, belum bisa mengambil waktu yang tepat untuk istirahatkan dirimu. Kamu juga belum bisa menerima tentang nasihat ya di sini ya, maskulin. Aku ngelihatnya ada The Knight of Pentacles. Bentar ya guys. The Knight of Pentacles. The Queen of Swords. Seven of Pentacles. The Justice. Karma menghantui kamu ya, maskulin. Karena di sini feminim coba untuk komunikasi lebih jelas ke kamu ya, entah itu secara spiritual ataupun secara komunikasi internet gitu ya. Tentang kejujuran, harus banyak belajar, perbaiki diri kita, dan coba untuk memberikan ya, kalau dibilang nasihat iya, tapi kamu nggak terima, dan pada akhirnya ya kamu mencoba untuk mencari target baru selain maskulin, selain feminim gitu ya. Di sini feminim sudah memberikan kejelasan, apapun yang kita tanam itu ya pasti akan ada keadilan, akan ada pembayaran. Itu yang katakan oleh si feminim. Jadi feminim di sini juga menegaskan gitu loh ya. Maskulin komunikasinya lambat banget. Ya, ini membuat feminim memutuskan, ya udahlah, gue mendingan belajar bayar karma gue dulu, selesaikan. Nanti akan ada kebenaran dan juga akan ada efeknya ya, reaksi dari cara gue belajar bayar karma. Ini feminim menegaskan kehidupan dirinya dia sendiri untuk mengerti tentang kehidupan ya, harus dilandasi dengan spiritual ataupun dengan ibadah gitu ya, keagamaan, tapi bukan berarti yang fanatik keagamaannya gitu. Oke, kita lihat lagi. Ada The Knight of Pentacles, the Queen of Swords, and the Justice. Eight of Wands. Maskulin, kamu jangan mencari target baru kalau kamu belum selesai dengan karmamu, karena ini bisa menjadi 7 turunan kamu dalam bayar karma yang kamu tanam sendiri, dan ini akan menghantui kehidupan kamu seumur hidupmu.
pikirkan kembali ya, kamu jadinya kayak orang yang egonya tinggi sekali nih ya. Kamu komunikasi dengan feminim juga lambat banget, dan itu sengaja kamu lakukan karena kamu tahu feminim akan selalu terima kamu. Itu yang kamu rasakan, itu yang kamu yakini. Ya itu benar, tapi kan ada waktunya feminim juga terima, bukan berarti ya mengiyakan kamu lagi gitu loh. Karena feminim di sini coba untuk menjelaskan sebaik mungkin secepatnya tentang hubungan, situasi, dan juga statusnya kalian gitu. Ya, maskulin di sini coba untuk mengambil tindakan, salah satunya ya membuka hati lagi dengan orang lain ya. Maskulin ya, mencoba buka hati dengan orang lain lagi. Tuh, ya. Okay. The Knight of Pentacles, the Queen of Swords, Seven of Pentacles, and the Justice, Eight of Wands, the Knight of Cups. Maskulin, kamu akan coba untuk kembali ke feminim ketika feminim sudah focusing bayar karmanya dan mendapati banyak lamaran ya, ataupun ya inviting dari DM baru ya, dan itu membuat kamu resah dan gelisah melihatmu di sana gitu ya. Maskulin, so aku ngelihatnya maskulin ini coba untuk perbaiki, ada keinginan untuk memperbaiki spiritualnya, tapi lambat banget ya, sangat lambat. Dan dia juga harus belajar imbangi kesabaran dia ya. Dia harus belajar pinter ngimbangin ya antara dunia dan akhirat gitu ya. Harus belajar. Sedangkan feminim di sini sudah fokus, jelas banget tujuannya adalah tentang hal spiritual, apapun resikonya, apapun jalannya ya, walaupun itu harus ya mengeluarkan materi yang tidak sedikit, tapi di sini feminim yakin apa yang ditanam ini akan ada hasilnya ya, jadi tabur tuai. Maskulin di sini feminim benar-benar fokus bayar karma buruknya, sehingga karma baik itu berpihak pada feminim dan akan dihadirkannya seseorang yang tulus datang ke dalam kehidupan feminim. Di sini feminim coba untuk bisa tegas, coba untuk bergerak cepat ya dalam belajar tentang hal spiritual, terutama tentang akhlak dan adab ya di sini sebaik mungkin. Dan di sini ya maskulin harus memperbaiki komunikasi yang baik terhadap feminim ya, karena maskulin ini rezekinya lagi stuck ya tuh ya, karena ini adalah trust issue di masa lalu yang mana maskulin memberikan kecewa ya terhadap feminim ya, dan coba untuk meninggalkan feminim ketika lagi sayang-sayangnya dengan maskulin ya, adanya pengkhianatan ya.
ketika lagi sayang-sayangnya, maskulin meninggalkan feminim demi mengejar ambisinya, terutama tentang karir, beralasannya padahal ini ada seseorang ya, dan ini bertaruh. Pada akhirnya ketika feminim focusing dan mengambil keputusan benahi karma buruk ya dengan pelajari banyak spiritual. Di sini maskulin ya berubah perlahan-lahan ya menjadi pembayaran karma kehidupannya, karma buruk yang ditanam sendiri. Oke, aku coba untuk lihat oracle-nya. Oracle, sorry, bukan oracle, kartu ini ya, clarify. Kita lihat Ten of Swords-nya. Maskulin, kamu dihantui tentang pembayaran karma, dihantui tentang tentang keadilan, kejujuran ya. Ten of Swords, ada Two of Cups. Kita lihat lagi. Wow, Eight of Swords, Two of Wands. Kamu terbunuh sendiri dengan masa depan kamu yang gak jelas, karena ketika kamu long distance ataupun kamu berjauhan dengan feminim ya, kamu ada dua pilihan, bahkan banyak pilihan, dan kamu terperangkap sendiri dalam masalah percintaan, dan ini membuat kamu tersiksa ya tentang perjalanan masa depanmu sendiri. Memantau karma burukmu, tapi kamu lambat memperbaiki karma burukmu, lambat perbaiki spiritualmu, dan ini membuat kamu ya dihantui ketakutan tentang kejujuran, rasa bersalah, tersiksa sendiri ya. Kita lihat the Page of Swords, Queen of Cups. Wow, Four of Coins, Four of Pentacles, yep. And Four of Cups. Kamu bisa bayangin ya maskulin, 2 kali aku ngambil kartunya itu angka kembar, 2, 2, dan 8 ya. Ini angka kembar, angka malaikat, dan aku diberikan lagi 4, 4, dan ini kalau ditambah adalah 8. Di sini kamu ketakutan akan ini spiritual ya, pikiran, bahkan juga feminim ya, karena kamu memberikan trust issue banyak banget dalam hidupnya feminim. Salah satunya adalah kamu memberikan harapan terhadap feminim, pada akhirnya feminim dijadikan pilihan oleh kamu, dan di sini kamu ya ketakutan ya, karena feminim di sini menjadi stuck kehidupannya ya, dan bingung akan perasaannya dia sendiri, apakah teruskan atau tidak ya di sini. Wow, kita lihat the Page of Cups-nya ya, Page of Cups-nya, Page of Cups, Page of Cups. Ace of Wands, the Devils. Oh, masculine, the Page of Cups-nya, Nine of Cups. Kamu tahu nggak sih feminim, maskulin mau kembali lagi sama kamu karena kamu sebagai pemberi nyata tentang doanya dia. Jadi di sini dia memang ya, kalau ketemu kamu tuh hanya sebagai penyambung lidah lah, penyambung doa ya.
Jadi apa yang dia inginkan tercapai. Dia melihat kamu itu ya sebagai seseorang yang bisa memberikan apapun yang dia inginkan gitu loh. Ya, dengan doamu. Nih di sini. Ace of Wands. Ini nggak enak sih energinya ya. Karena ya duniawi banget. Ya, the Devils and the Nine of Cups. Ini duniawi banget. Maskulin, kamu baru merasakan kalau ya feminim itu energinya pembawa berkah dan pembawa keberuntungan ya, setelah feminim focusing belajar tentang spiritual, belajar menyelesaikan karmanya sendiri. Di sini adalah karma kamu sendiri ya, sehingga kamu ya terperangkap, tersiksa, mengambil resiko ya adanya triparty, dan ini menyangkut tentang karir kamu ya. Kamu depression, stres ya. Jadi kamu yang ngambil resiko tentang keberuntungan dari keuangan kamu. Makanya kamu coba untuk kembali lagi atau ingin memperbaiki dengan feminim, karena kamu melihat feminim ini memberikan hoki ya, energi keberuntungan. Kita lihat the Knight of Pentacles-nya. The Hierophant, Ace of Cups, Three of Pentacles. Maskulin, kamu harus banyak belajar tanggung jawab, belajar sabar ya, belajar pintar dalam menghadapi segala musibah ataupun masalah itu dengan kesabaran kamu sebaik mungkin, sesimpel mungkin, dan tanggung jawabnya itu benar-benar dilakukan. Karena aku lihat di sini ya, kamu coba untuk bisa memperbaiki spiritual kamu sebenarnya, tapi memang kamu harus minta bantuan juga ya dengan orang yang paham tentang spiritual, karena ini bisa membuat kamu ya belajar mencintai dirimu sendiri dan juga Tuhanmu gitu ya. Tapi hati-hati nih, ada orang ketiga ataupun hubungan ketiga nantinya ya, ini menggoda kamu ya, menggoda kamu. Kita lihat lagi Seven of Coins-nya. The Wheel of Fortune, the Knight of Cups, and the Death. Maskulin, kamu harus melihat ke belakang lagi. Dari apa yang kamu tanam, itu yang kamu terima sebagai hasil kamu hari ini dan kedepannya. Ya, kembali lagi pada tanaman kita gitu loh. Karena aku lihat di sini keberuntungan kamu itu ending loh di tahun ini ya. Banyak orang yang akhirnya berputar balik dari kamu ya, maskulin. Yang tadinya ke arah kamu akhirnya putar balik dari kamu ya, karena ini adalah takdir dan karma ya dari apa yang kamu tanam. Maka ini membuat kamu menjadi konflik batin ya, tentang koneksi twin flames ataupun soulmate, dan ini membuat kamu menjadi ya tekanan batin juga buat kamu ya. Kita lihat justice-nya. The Justice, Strange, King of Wands, Ten of Wands.
Ini berat ya, berat banget. Kamu harus kuat dalam mengambil keputusan komitmen kamu, terutama perbaikan koneksi twin flame ini memang butuh kekuatan yang sangat luar biasa dan tanggung jawabnya besar ya. Dan ya di sini kalau kamu mau sukses lagi dan mendapatkan rezeki yang berlimpah, ya tanggung jawabnya itu besar, dan kamu harus komitmen ya tentang perbaikan, healingkan jiwa kamu, diri kamu, lingkungan kamu ya. Dan juga kamu harus bertanggung jawab dari apa yang kamu miliki ini ya, harus memiliki tanggung jawab yang besar dan bebannya itu sangat luar biasa ya. Kamu ingin sukses lagi, ingin selesai dari karma burukmu, tapi kamu juga di sini harus bisa melawan egomu ya. Kita lihat dengan oracle-nya. Oracle-nya maskulin. Oke. Oke, situasinya maskulin. Yellow, vitality, empowerment. Oke. Kamu memang lagi dibangkitkan spiritualnya kamu ya, sehingga kamu dibuka portalnya ini ya. Di dalam mimpi kamu ini kamu akan mendapatkan informasi ya. Jadi kamu harus bisa adaptasikan dirimu ya tentang situasi yang terjadi dalam hidup kamu itu ya, adalah cerminan ya dari apa yang kamu tanam. Dan ya kamu harus bisa harus bisa gunakan sebaik mungkin ya tentang kekuatan kamu nantinya ya, harus bisa gunakan sebaik mungkin. Dan aku ngerasa di sini maskulin diberikan mimpi buruk terus ya, dan itu sebagai pembuka pintu portal spiritualnya kamu ya. Dan aku ngelihatnya di sini memang kamu diberikan pelajaran sebenarnya ya oleh kenyataan ya, diberikan pelajaran oleh kenyataan. Kamu diajarkan untuk ya belajar gigih dalam perbaikan dirimu, itu bukan hanya untuk sesaat ataupun sedikit waktu ya, jadi untuk selamanya ya. Jadi kalau kamu misalnya belum paham, carilah guru spiritual yang paham dan bisa menjebaki kamu sampai pada akhirnya memang sudah waktunya dilepaskan, pasti ada waktunya lepas gitu ya. Aku ngerasanya juga kamu jangan berkeras hati, jangan ego ya ketika kamu memiliki kekuatan ya. Dan aku ngerasanya di sini juga kamu jangan menjadi sombong nantinya ketika kamu diberikan talenta ataupun diberikan kelebihan gitu ya. Dan gunakan talenta kamu itu untuk kebaikan agar menjadi kehidupan kamu lebih simple lagi, flexibility ya, gampang gitu ya. Jadi kamu harus semangat dalam perbaikan diri kamu dalam spiritual. Tapi ketika kamu memiliki kekuatan itu, gunakanlah dengan baik ya. Dan kamu harus gigih, pertahankan dalam komitmen kamu, benahi spiritualnya kamu itu bukan hanya untuk sesaat tapi seumur hidup. Dan tanggung jawabnya itu besar, resikonya juga besar ya. Aku ngeliatnya di sini memang kamu diajarkan untuk belajar gigih, belajar sabar, dan belajar nerima keadaan, dan belajar untuk
tidak menyakiti orang lain lagi. Ya. Oke, aku harap ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.